Baik, selamat datang di channel Bukan Gila Bola. Kali ini bertemu lagi dengan saya, yaitu Bung Gembul. Sebenarnya gue masih menyesuaikan dengan branding gue sebagai Bung Gembul, karena kalau suatu saat kalau gue kurus, jadi mungkin sebutannya beda, bukan Bung Gembul lagi, tapi Bung Kurus. Nggak, itu nggak penting. Jadi kita di sini akan membahas terkait, sebenarnya ini adalah konten di mana kita memperlihatkan raport para pemain diaspora pada pekan hari ini, khususnya pada pekan ini, yaitu 3 pemain diaspora yang bermain di Liga Eropa bersama klubnya. Yaitu kita mulai dari Kelvin Verdong. Kelvin Verdong bermain cukup solid, bermain cukup baik dengan melawan AS Roma. Serta dia bermain kurang lebih selama 70 menit atau 69 menit lalu digantikan oleh, rekan setimnya. Kelvin Verdong cukup sulit untuk dilewati sebagai seorang bek kiri yang cukup konsisten dan tangguh, biarpun kecil tapi daya juangnya, semangat itu luar biasa. Terbukti dalam laga ini, website WhoScored mencatat Verdong paling sukses melakukan tackle kurang lebih sebanyak 4 kali tackle, 1 intercept, serta terdapat 2 clearance dan juga 60 sentuhan dengan rating 7,3. Jadi kalau rating 7,3 itu udah ratingnya ijo ya. Dan kalau misalkan ratingnya udah ijo berarti secara permainan dia bagus gitu loh. Bahkan juga kita juga nggak boleh ngelihat dari segi rating aja sebenarnya. Kita juga harus melihat bagaimana pertandingan itu berlangsung, dan di sini terlihat bahwa Verdong cukup solid dan bagus, terbukti dengan permainannya AS Roma harus dikalahkan oleh Lille di Liga Eropa. Tapi sebenarnya ini salah satu pertandingan yang cukup dramatis, bahkan bukan cukup dramatis lagi, tapi sangat dramatis karena, AS Roma itu diberikan voucher sebanyak 3 kali untuk menendang penalti, Tapi sayangnya 3 kali penalti itu harus ditepis oleh penjaga gawang Lille itu sendiri. Dan di sini penjaga gawangnya itu mendapatkan, man of the match ya, sebagai apa, sebagai pemain terbaik dalam match ini. Ya karena lu bayangin aja 3 kali penalti, 3 kali diberikan kesempatan, tapi tiga-tiganya ditepis semua sama kipernya itu sendiri. Dan Verdong belum bisa buat harus berangkat ke Jeddah atau ke Arab, karena kalau tidak salah dia harus bermain melawan PSG pada lanjutan, Ligue 1 atau Liga Prancis di pekan yang akan datang. Jadi ya kita tunggu bagaimana keadaannya, bagaimana performanya Verdong untuk, bermain melawan PSG, dan harapan kita tentu Verdong dapat memberikan kemampuannya serta agar dia dapat makin dipercaya oleh pelatih, Lille itu sendiri. Dan James, kali ini kita akan ngebahas pemain, bek kiri timnas Indonesia, yaitu Dan James yang sukses bermain selama 90 menit dengan mendapatkan rating 8,5. Dan James melawan klub Panathinaikos, menang comeback klubnya, yaitu skornya 2-1. Dan James bermain sangat-sangat ofensif dan juga sangat agresif. Sebagai juru kunci kemenangan melawan Panathinaikos, Dan James sangat-sangat, diberikan apresiasi, sangat-sangat direspeki bukan hanya oleh para supporternya, tentu juga para pemainnya. Dengan 2 assist yang diberikan Dan James untuk pertandingan kali ini, mendapatkan dia sebagai pemain dengan rating paling besar nomor 2, yaitu 8,5. Lalu akurasi passing-nya mencapai kurang lebih sebanyak 80% sukses. Jadi Dan James dalam pertandingan ini cukup, cukup cukup bagus ya. Bahkan bukan cukup bagus lagi, tapi sangat bagus karena, klubnya akhirnya menang melawan klub, Panathinaikos. Lalu kita beralih ke Miliano Jonathans yang, aduh, ini Miliano sebenarnya pemain bagus tapi memang kurang bermenit bermain. Miliano bermain melawan klub, asal Norwegia, yaitu SK Brann, dengan kalah 1-0. Miliano kurang lebih bermain sebagai pemain pengganti dengan hanya bermain sebanyak 17 menit. Tren buruk FC Utrecht dalam Liga Eropa mengantarkan klub ini berada di dasar klasemen Liga Eropa, dan semoga tren buruk yang dialami oleh FC Utrecht tidak mempengaruhi bagaimana seorang Miliano Jonathans bermain serta bagaimana psikologis yang dialami oleh Miliano Jonathans, karena tentu kita berharap Miliano dapat bermain cukup baik, bahkan bukan cukup saja tapi sangat baik, bukan hanya di klubnya,
dan tapi juga untuk, timnas Indonesia yang akan bermain melawan Arab Saudi di Arab Saudi itu sendiri. Dan semoga para pemain timnas Indonesia yang sedang bermain di luar negeri atau di klub-klub luar dapat diberikan kemampuan yang luar biasa serta dijauhkan dari segala cedera, segala sakit yang menghambat perkembangan pemain itu sendiri dan semoga timnas Indonesia khususnya para pemain timnas Indonesia yang tadi udah, gua bilang yaitu Calvin Vergon, Dan James, Milano Jonathans itu dapat selamat untuk bisa bermain, di Arab Saudi. Ya harapan kita seperti itu. Jadi begitu aja rapor 3 pemain kita dan mungkin videonya sampai di sini aja terlebih dahulu. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share, dan juga di-subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.